KKI atau kompetisi Kinyah Ikadum awalnya hanyalah sebuah obrolan warung kopi di antara para pegiat seni, khususnya seni tari yang ada di Kabupaten Melawi. Ide ini terlintas di benak Dosi Eke. Hasil diskusi ini merupakan akar dari permasalahan yang sering terjadi di komunitas-komunitas, khususnya di Ikadum, yang menganggap bahwa ulang tahun dari suatu komunitas masyarakat seringkali dianggap terkesan syukuran ataupun hanya kegiatan yang bersifat old school. Sehingga terlintas di benak para seniman untuk membuat sebuah event ini mengundang para pegiat-pegiat seni, khususnya seni tari yang ada di Kabupaten Melawi. Adapun kompetisi Kinyah Ikadum ini sendiri dicetus sebagai bentuk untuk merayakan ulang tahun Ikatan Dayak Udanum Kabupaten Melawi di tahun 2022 ini. Sehingga ide ini langsung kami sampaikan kepada Ketua Ikatan Dayak Udanum Kabupaten Melawi, yakni Bapak Haji Muhammad Yamin. Pak Yamin sendiri sangat menyambut baik ide ini dan meminta kepada panitia untuk segera cepat membentuk panitia. Beliau juga menyatakan dari Ikadum sendiri ketika panitia sudah dibentuk akan segera mengeluarkan SK untuk langsung mengeksekusi dari kegiatan tersebut. Tabe selamat tahto motong hurah borum, salam satu darah daya abadi. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Nyau Marpi Bungai. Pada hari ini saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana proses pembentukan panitia dari event KKI atau kompetisi Kinyah Ikadum yang sudah berlangsung hampir 1 tahun yang lalu. Namun event ini sendiri merupakan suatu terobosan pertama kali yang ada di Kabupaten Melawi dari Ikatan Dayak Udanum untuk membuat event dalam rangka merayakan ulang tahun Ikatan Dayak Udanum pada tahun 2022 dengan mengundang komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Melawi, sanggar-sanggar, sekolah-sekolah untuk berkompetisi dalam kompetisi Kinyah Ikadum. Kompetisi Kinyah Ikadum ini sendiri dilaksanakan selama 2 hari. Diawali pada hari pertama dengan ritus-ritus kepercayaan nenek moyang Kaharingan Rumpun Dayak Udanum atau Ngaju yang dibuka dengan ritus ngitot sakai purang yang di dalam bahasa Indonesia memiliki arti menghantar sakai purang. Kemudian ritus ini juga dipimpin oleh tukang tabur yaitu Mina Murni yang memohpah di hopong pembukaan untuk membawa sakai purang masuk ke dalam tempat kegiatan yang nantinya akan ditarikan. Ini merupakan hal yang sungguh luar biasa sebagai bentuk dari masyarakat Dayak Udanum atau Dayak Ngaju yang ada di Kalimantan Barat ini untuk tidak lupa kepada nenek moyang atau leluhur mereka. Sehingga dengan ini kami berharap di dalam kegiatan KKI ini nenek moyang kami dapat menjaga dan memberikan bimbingan sehingga kegiatan ini dapat lancar hingga selesai. Setelah teman-teman tadi mendengar bagaimana ide awal dari pembentukan dari KKI, kemudian juga ada beberapa poin-poin lain yang mendukung kenapa KKI atau event KKI ini dibentuk oleh komunitas muda dari Ikatan Dayak Udanum yang ada di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Di antaranya berangkat dari keprihatinan kurangnya apresiasi kepada para seniman di dalam event-event yang ada. Sehingga dengan adanya event dari KKI atau kompetisi Kinyah Ikadum ini diharapkan supaya melahirkan event-event lainnya yang akan membuat sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Melawi, khususnya Sanggar Kesenian Dayak, untuk dapat aktif dan beraktivitas serta melakukan kegiatan seni lebih sering. Seperti juga saya mention tadi di awal bahwa ide ini merupakan ide dari Dosi dan kawan-kawan termasuk saya untuk mengangkat minat tari generasi muda yang ada di Kabupaten Melawi dengan menggabungkan tari kreasi dengan tari tradisional dari suku Dayak, khususnya Dayak-Dayak yang ada di Kabupaten Melawi ini. Adapun ide penamaan dari KKI atau kompetisi Kinyah Ikadum ini merupakan ide dari Pahari Jeri Esuntihang. Meskipun tarian ini mengundang dari subsuku serta rumpun Dayak yang lain yang ada di Kabupaten Melawi, namun Pahari Jeri Isuntiang ini mengatakan bahwa sebagai bentuk event yang mengatasnamakan Ikatan Dayak Udanum, maka digunakanlah salah satu bahasa dari rumpun Dayak Udanum atau Dayak Ngaju yang ada di Kabupaten Melawi, yakni bahasa Dohoy di dalam penamaannya. Dan nama ini dipilih menjadi KKI atau kompetisi Kinyah Ikadum yang memiliki arti kompetisi dalam bahasa Indonesia adalah persaingan. Kemudian ada Kinyah yang dalam bahasa Dohoy artinya menari. Ikadum adalah Ikatan Dayak Udanum. Kemudian pada rapat selanjutnya dibahaslah tema dari kompetisi Kinyah Ikadum ini.
dibuka dengan ide-ide dari teman-teman di mana yang mengusulkan tema dari KKI ini sendiri. Dan di sini juga muncul keprihatinan saya yang menganggap bahwa banyak sekali bahasa-bahasa tingkat lama dari rumpun Dayak Udanum atau Ngaju yang sudah banyak tidak diketahui oleh generasi muda. Maka saya mengusulkan untuk menggunakan bahasa tingkat lama seperti bahasa Kandan yang diberi terjemahan di bawahnya. Kemudian terpilihlah tema dari KKI ini adalah ngopukang jarintingang akan pahanjenan tarung jauh teh Dayak, atau dalam bahasa Indonesianya adalah menari menasailah. Menasai ini menari, menari menasailah, gerakkan tanganmu untuk mengangkat derajat suku Dayak yang ada di Kabupaten Melawi. Oke, untuk jurnal teknis sendiri saya akan menjabarkan beberapa poin-poin penting saja dari jurnal teknis kompetisi Kinyah Ikadum ini. Sebelum kita mulai ke inti dari perlombaan KKI yang akan saya tampilkan pada ending dari video ini, saya akan membacakan 32 poin jurnal teknis yang dirangkum oleh panitia. Di dalam poin ini, tentu saja jurnal teknis ini dipikirkan dengan matang-matang oleh panitia yang berharap bahwa tarian yang ditampilkan di kompetisi ini benar-benar mengangkat kultur asli masyarakat Kabupaten Melawi, baik itu berupa adat istiadatnya, ya, baju adat, kemudian juga ritus dan juga adat istiadat yang ada di 24 masing-masing subsuku yang ada di Kabupaten Melawi. Oke, kita akan memulai dari poin yang pertama. Tentu saja Ikadum sebagai tuan rumah tidak ikut dalam kompetisi lomba tari, tetapi jika ada anggota Ikadum yang ingin ikut serta maka bergabung di komunitas lainnya. Hal ini tentu saja merupakan bagian dari komitmen panitia untuk berfokus kepada acara sehingga tidak ikut tampil di dalam event ini. Dan event ini benar-benar dikhususkan pada komunitas-komunitas sanggar sekolah dan komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Melawi dengan harapan benar-benar mendapatkan yang terbaik dari komunitas-komunitas tersebut. Tentu saja jika ada anak-anak Ikadum yang ingin bergabung dengan komunitas-komunitas ini sangat-sangat terbuka untuk dipersilahkan. Poin 2, tema yang diangkat berupa legenda atau cerita rakyat. Saja hal ini sangat baik sekali untuk mengangkat cerita-cerita rakyat yang kebanyakan sudah banyak tidak diketahui oleh generasi muda yang ada di Kabupaten Melawi. Dan pada event KKI ini sangat-sangat luar biasa di mana banyak cerita-cerita yang tidak diketahui oleh masyarakat luas diangkat oleh para komunitas-komunitas yang berlomba di event tari kreasi ini. Materi tari yang dibawakan adalah garapan baru yang berpijak pada tari daerah atau tradisi seni budaya lokal asli dan belum pernah memenangkan event serupa. Jadi untuk di event kali ini benar-benar seperti event-event pada biasa dan pada umumnya, tarian yang diangkat tidak merupakan tarian yang sudah memenangkan event dan benar-benar sebuah garapan baru. Khusus iringan musik tari dihimbau mencantumkan alat instrumen yang dipakai dengan bahasa daerah asli subsuku. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bahasa-bahasa daerah yang ada di Kabupaten Melawi, karena meskipun alat musiknya sama bisa saja nama alat musiknya berbeda penyebutannya sesuai dengan bahasa dari masing-masing subsuku. Sebagai contoh, misalnya suling di dalam bahasa Randu itu disebut telale, di bahasa Dayak yang lain bisa saja berbeda. Ini adalah poin yang berusaha untuk diangkat panitia. Kemudian contoh lainnya misalnya pada alat musik tiup yang dinamakan kadede, di beberapa subsuku itu menyebutnya keledi. Kemudian di suku Kebahan menyebutnya kadede, engkurain. Kemudian di bahasa Dohoy Rumpun Ngaju Udanum menyebutnya ronde. Itu merupakan poin mengapa kami wajib mencantumkan bahasa daerah dari alat musik tersebut.